Halo guys, sesuai janji gue kemarin, di depan gue ini sudah ada Infinix Hot 50 Pro Plus guys. Yang mana tepat di hari ini, pihak Infinix tuh merilis produk Infinix Hot 50 seriesnya mereka. Nah, ada juga nih 5 varian ya sebenarnya yang di launching sama mereka, yaitu Infinix Hot 50i, 50, kemudian 50 5G, ada juga 50 Pro dan juga 50 Pro Plus. Yang lebih spesialnya lagi guys, mereka tuh menggandeng JKT48 sebagai brand ambassador. Jadi hype-nya tuh berasa banget gitu guys. Nah, di depan gue ini sudah ada nih ya, Beautiful Beast Exclusive Bundle yang bisa kalian dapatkan di toko offline. Ini mantep banget sih karena isinya tuh ada beberapa aksesoris dari JKT48 guys. Salah satunya lo akan mendapatkan ini nih, tote bag spesial Infinix JKT48 Collapse. Kemudian ini juga ada gantungan, tuh Aita kata ya kan. Terus dapat power bank gratis, sama satu lagi lo akan dapat box dari handphonenya itu sendiri bro. Kira-kira semenarik apa handphone ini? Langsung aja kita review brother. Pertama-tama yang paling mencolok banget adalah masalah desain nih menurut gua dari si Infinix Hot 50 Pro Plus ini guys. Lu bayangin aja deh, smartphone ini cuma punya ketebalan 6,8 mm aja loh. Dan ini punya desain 3D curve yang bikin jadi smartphone 3D curve ini tertipis di dunia bro. Nah buat kalian nih yang suka bawa handphone di kantong guys, ataupun mungkin nggak suka handphone yang berat di tangan gitu ya, gua rasa Infinix Hot 50 Pro Plus ini bisa banget jadi jawabannya. Karena nih ya, dengan berat cuma 162 gram aja, handphone ini pastinya tuh sangat terasa ringan banget bro. Dan enak gitu buat dipegang sehari-hari. Bahkan buat lo yang sering main handphone sambil tiduran, kalian tuh nggak perlu khawatir lagi tangan kalian bakal pegel bro. Tapi ini jangan sering-sering ya kalau misalnya lo main handphone sambil tiduran bro. Ntar mata lo bisa jadi juling nih gue liat-liat. Sebenarnya emang ini di luar sana tuh juga udah banyak banget ya smartphone di kelasnya yang menggunakan desain 3D curve kayak gini bro. Tapi secara umum dan kebanyakan ini masih ngandelin bodi yang lebih tebal dan lebih sedikit berat. Jadi dengan desain tipis 6,8 mm dan beratnya ini cuma 162 gram aja, gue rasa Infinix Hot 50 Pro Plus ini jelas unggul banget dalam hal kenyamanan pengguna nih untuk sebagian orang. Nah tapi kadang ya kendala yang suka dialamin sama sebagian smartphone yang punya desain tipis dan juga ringan itu biasanya materialnya suka ringkih guys. Tapi nggak kejadian sama Infinix Hot 50 Pro Plus ini karena guys ini sudah dilapisin sama Corning Gorilla Glass 5 bro. Cuma memang ini di bagian layar depannya aja guys yang diproteksi sama Corning Gorilla Glass 5-nya. Tapi tetap lumayan lah ya hitung-hitung buat kalian yang sering naruh handphone di kantong bareng sama kunci ataupun ya nggak sengaja kebanting gitu ya. Gue rasa Corning Gorilla Glass ini bikin layar handphone kita tuh jadi jauh lebih aman bro. Sekarang kita move ya ke bagian layar brother, yang mana untuk Infinix Hot 50 Pro Plus ini pastinya udah dibekalin sama panel 3D Curve AMOLED. Layarnya ini cukup bisa ngasih warna vibrant ya dan juga kontras yang tinggi bro. Jadi buat nonton film ataupun sekedar scrolling short video di sosmed itu cukup memuaskan banget experience-nya. Bahkan ya kalau kita mau pakai buat ngegame, ini juga bisa dipastikan nyaman banget guys. Dengan refresh rate 120 Hz dan juga touch sampling rate-nya ini nyampe di angka 360 Hz. Artinya respon layar terhadap sentuhan juga cepet banget nih. Cocoklah buat kalian yang suka main game kayak misalkan PUBG ataupun Mobile Legends yang butuh layar dengan refresh rate tinggi. Terus kalau kita bandingin ya sama handphone lain di harga yang sama nih, nggak banyak yang nawarin layar 3D Curve AMOLED 120 Hz loh guys. Kebanyakan tuh masih stuck di IPS 120 Hz aja. Atau ya AMOLED 120 Hz, tapi yang nggak curve gitu desainnya. Tapi kalaupun ada, ya paling dari keluarga Transsion Holding juga bro. Nah untuk spesifikasi layarnya sendiri nih, Infinix Hot 50 Pro Plus ini guys punya layar seluas 6,78 inci. Dengan resolusi Full HD Plus ya, 1080 x 2436 pixel guys. Sementara buat peak brightness-nya ini cukup tinggi di angka 1300 nits. Yang pastinya nih ya, ini bikin layar ini tetap kelihatan jelas walaupun di bawah terik sinar matahari langsung bro. Jadi kalau kita mau balas pesan ataupun scrolling sosmed, ini masih aman banget dan nyaman lah di luar ruangan. Kemudian ada juga nih fitur yang sering banget dikesampingkan, yaitu Always On Display. Nah fungsinya ini jelas banget praktis ya guys buat aktivitas sehari-hari kita. Apalagi nih buat kalian yang sering terima banyak notifikasi. Lu bisa banget lihat sekilas apakah notifikasinya itu penting atau enggak, tanpa lu harus bolak-balik nyalain layarnya. Dan terakhir nih juga udah terdapat in-display fingerprint ya, yang terbilang cukup cepat responsif buat akses buka smartphone ataupun biometrik pembayaran bro.
So kesimpulannya ya, kalau kita ngomong masalah layarnya, gue pribadi cukup mengapresiasi lah apa yang dilakukan sama Infinix Hot 50 Pro Plus ini guys. Karena Dosk ini tidak hanya mengedepankan soal estetika, tapi memang banyak banget benefit yang dikasih terkait dari layarnya gitu guys. Karena memang nyaman banget lah untuk nonton ataupun main game di handphone ini. Karena guys, memang untuk Infinix Hot 50 Pro Plus ini dia tuh punya slogan yang namanya Beautiful Beast, tipis tapi sadis. Nah, kira-kira sesadis apa performanya? Langsung aja kita ulik, bro. Oke guys, sebelum masuk ke pengujian gamenya nih, gue mau ngasih tahu untuk Infinix Hot 50 Pro Plus ini guys, punya chipset yang namanya MediaTek Helio G100 dengan fabrikasi 6 nanometer. Nah, menariknya lagi nih ya, handphone ini udah dapat sertifikasi TUV untuk 5 tahun smooth performance. Jadi nggak usah khawatir lagi lah soal performanya tuh bakal drop cepat. Kemudian ini buat performanya juga guys, ini dibantu sama RAM sebesar 8GB yang bisa di-extend sampai 8GB total 16GB. Sementara buat internal storage-nya, ini cuma ada satu pilihan aja guys di Indonesia, yaitu 256GB. Tadi gue juga udah coba ya ngetes pakai aplikasi Geekbench dan juga Antutu guys. Hasilnya nih ya, di Geekbench, Infinix Hot 50 Pro Plus ini guys mendapatkan skor di angka 700-an poin untuk single core. Dan 2000-an poin nih untuk multi core-nya. Sedangkan di Antutu, handphone itu dapetin skor di atas 435 ribuan poin guys. Yang mana kalau kita lihat ya dari segi hasil benchmark, buat kelas harga 2 jutaan, ini cukup mantep banget sih bro. Kemudian buat pengalaman gaming di Infinix Hot 50 Pro Plus ini guys, gue sih nggak meragukan chipset gaming kelas mid-range dari MediaTek ini nih. Walaupun memang secara performa nggak meningkat ya dari Helio G99, tapi pengalaman game yang diberikan tuh masih tetap bagus kok bro. Sebagai contoh nih, gue coba main PUBG di pengaturan grafis Smooth Ultra, dan hasilnya guys, gameplaynya tuh mulus pisan. Frame rate-nya juga stabil ya, di angka 35 sampai 40 fps. Nggak ada drop yang signifikan, dan kontrolnya ini juga responsif banget guys. Nggak ada tuh yang namanya shutter ataupun patah-patah yang bikin kita kesel di tengah permainan bro. Kemudian buat game yang lebih berat, kayak misalkan Genshin Impact, gue coba main ya di settingan pengaturan grafis highest 60 fps guys, dan masih sangat playable banget. Ya memang, walaupun yang kita dapat tuh nggak stabil di angka 60 fps, tapi ini cukup lumayan guys, sekitaran 45 sampai 50 fps yang kita dapat. Tapi dengan FPS segitu guys, kita masih bisa dapat kok gameplay yang mulus. Dan menariknya nih ya, suhu handphone ini tuh nggak cepet panas guys, meskipun dipakai main game dalam waktu yang lama. Gue rasa ini berkat fabrikasi yang cuma 6 nanometer nih, yang hasilnya tuh efisien banget guys. Jadi kalau misalkan lo suka maraton game, gue rasa handphone ini juga masih bisa jadi temen yang oke banget lah buat sesi gaming panjang. Terakhir buat main Mobile Legends ya, udah pasti sih ini aman banget dan bisa dimainin secara smooth tanpa ada kendala sama sekali bro. Seperti yang lu lihat ya, ini saat loading awal ke lobby terbilang cepet banget, dan pick hero-nya sampai ke match ini juga cepet bro. Pas lagi match pun ini nggak ada delay waktu kita mencet skill sampai animasi skillnya keluar. Dalam kondisi war pun aman, farming juga aman lah. Untuk settingan grafisnya guys, gue juga menggunakan yang paling tinggi ya, yaitu Super Ultra. So, secara keseluruhan ya, performa dari MediaTek Helio G100 ini menurut gue sih cukup oke, stabil, nyaman gitu ya guys. Terutama buat multitasking, gaming, sampai efisiensi dayanya juga oke banget. Lanjut guys, gak cuman performa aja yang kita bahas, karena sekarang gue akan sedikit ngebahas masalah kameranya bro. Pertama-tama kita mulai dari kamera utamanya dulu guys, yang mana punya resolusi 50 megapiksel nih, yang dilengkapi sama sensor high 5022Q dengan bukaan diafragma f1.6. Ngebikin kamera ini tuh bisa nangkep lebih banyak cahaya gitu guys, terutama saat kita ngambil foto di kondisi pencahayaan yang rendah. Nah untuk kamera keduanya punya resolusi 2 megapiksel depth kamera, yang mana Infinix Hot 50 Pro Plus ini guys juga udah dibekalin sama mode fotografi. Kayak misalkan ada AI kamera, kemudian Super Night dan Portrait juga nih. Nah, dengan AI Scene Detection guys, kamera ini tuh otomatis ya bisa ngedeteksi kondisi lingkungan dan menyesuaikan pengaturan untuk hasil terbaik nih bro. Misalnya nih, kalau misalnya kalian lagi foto di taman, kameranya tuh bisa bikin warna hijau daun itu lebih hidup bro. Sementara buat bagian depannya, ini ada kamera yang punya resolusi 13 megapiksel guys. Untuk hasilnya, ini gue coba beberapa selfie di siang hari ya.
Dan hasilnya ini bikin gue sedikit tersenyum lah guys. Detail wajah gue ini tetap terjaga ya. Dan warna kulitnya tuh kelihatan natural gitu. Gak ada efek berlebihan yang bikin muka gue tuh jadi aneh. Next, sekarang kita bakal bahas masalah perekaman videonya. Yang mana Infinix Hot 50 Pro Plus ini guys bisa ngerekam video sampai 2K 30 fps. Kemudian kalian juga bisa ngerekam 1080 pixel 60 fps, 1080 pixel 30 fps, dan juga 720 pixel 30 fps. Berikut adalah hasil dari videonya bro. Nah ini gue pakai 1080 30 fps, tapi gue pakai stabilisasinya guys. Bagaimana nih menurut kalian hasilnya? Lanjut kita bahas soal baterai ya guys, yang mana untuk baterai Infinix Hot 50 Pro Plus ini punya kapasitas yang terbilang besar, yaitu 5000 mAh. Dan yang paling menarik lagi guys, ini udah 4 years durability baterai loh, yang diklaim tuh bisa bertahan sampai 1600 siklus pengisian. Jadi kalian bisa pakai ini lama banget ya guys, tanpa khawatir baterainya tuh drop. Gue juga udah coba nih pakai smartphone ini buat aktivitas sehari-hari, dari mulai nonton, kemudian gue main game, dan untuk penggunaan seharian pun gue pakai handphone ini guys. Ternyata dalam pemakaian normal nih ya, baterainya itu bisa bertahan sampai seharian. Mulai dari jam 10 pagi, baterainya itu 100% ya, sampai jam 9 malam, sisa baterai gue ini cuma 29%. Sedangkan buat pengisian dayanya, ini sudah diberikan 33 watt fast charging. Sama guys, smartphone ini juga punya fitur reverse charging sampai 10 watt. Dan terakhir yang bakal gue bahas adalah bagian audionya. Yang mana guys, Infinix Hot 50 Pro Plus ini udah punya stereo speaker dengan JBL sound. Yang pastinya nih ya, untuk pengalaman nonton film ataupun main game, kita tuh nggak perlu lagi meragukan kualitas dari speaker yang satu ini bro. Nah buat kesimpulannya ya, gue rasa memang Infinix Hot 50 Pro Plus ini menawarkan sejumlah kelebihan lah yang ngebikin handphone ini tuh layak banget buat dipertimbangkan guys. Khususnya nih ya, buat kita yang lagi nyari smartphone budget 2 jutaan, tapi pengen punya performa kenceng dengan desain yang kece abis kayak gini guys. Bahkan gak sampai di situ aja ya guys, layar AMOLED 3D Curve yang punya ukuran 6,78 inci ini gak cuman memikat secara visual aja loh, tapi juga cukup tahan terhadap goresan guys, berkat Corning Gorilla Glass 5 yang dibawanya nih. Tapi mungkin hal yang perlu kalian pertimbangkan ya, yaitu penggunaan kamera di kondisi gelap. Meskipun kamera utamanya ini menghasilkan gambar yang cukup baik menurut gua, hasil foto dalam kondisi low light terkadang tuh masih menampilkan noise dan juga teksturnya tuh sedikit soft bro. Yang mungkin jadi perhatian banget nih buat kalian yang mengutamakan fotografi guys. Tapi dengan segala macam kelebihan yang ditawarkan sama Infinix Hot 50 Pro Plus ini, gua secara pribadi memang mengapresiasi banget apa yang dilakukan sama handphone ini. Menurut gue sih Infinix emang bener-bener gila dan ini bisa jadi pilihan yang tepat banget, terutama buat lo yang lagi nyari sebuah handphone dengan range harga 2 jutaan. Semoga video review ini ngebantu guys. Bewok pamit. Assalamualaikum.